Hai Sobat Pintar, ketemu lagi dengan saya Frida Claudia Syenita. Saya bersama dengan rekan-rekan saya dari Pendidikan Kimia Bilingual Unimed Istanbul 2017. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai unsur-unsur di golongan 15 atau yang sering dikenal dengan golongan 5A. Unsur-unsur golongan 15 ini terdiri dari nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Nah, unsur-unsur golongan 15 ini semuanya itu memiliki jumlah elektron di kulit luarnya itu yaitu sebanyak 5, di mana ada 2 elektron di subkulit S dan ada 3 elektron di subkulit P. Nah, teman-teman, unsur-unsur golongan 15 ini memiliki kestabilan yang paling bagus. Karena apa? Karena semua unsurnya ini cenderung membentuk ikatan kovalen yang rangkap 2 dan rangkap 3, sehingga dibutuhkan energi yang sangat besar untuk memutuskan ikatan dari golongan 15 ini. Unsur golongan 15 ini spesial teman-teman, karena dalam satu golongan itu terdapat 3 jenis unsur. Ada yang logam, ada yang semi logam, dan ada yang logam. Kita lanjut ke pembahasan mengenai nitrogen. Nitrogen dengan lambang N sering kita kenal dengan wujud gas. Nah, nitrogen ini sendiri teman-teman tidak memiliki warna, tidak memiliki bau, dan tidak memiliki rasa. Nitrogen ini sering dikatakan sebagai senyawa inert. Mengapa demikian? Karena nitrogen ini sangat sulit bereaksi dengan senyawa lainnya. Hal ini diakibatkan karena nitrogen memiliki nomor atom yang sangat kecil dan jari-jari yang sangat kecil, sehingga dia memiliki kekuatan ikatan yang sangat besar dan sangat sulit untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, senyawa nitrogen ini sendiri ada banyak seperti asam amino, amonia, asam nitrat, dan sianida. Nitrogen ini bisa kita temui dalam makanan, dalam bahan peledak, dalam pupuk, dan berbagai jenis obat-obatan lainnya. Nitrogen ini bisa didapatkan di udara karena nitrogen ini merupakan unsur yang paling melimpah di atmosfer bumi kita. Ada sekitar 78% penyusun atmosfer itu seluruhnya merupakan nitrogen. Jadi nitrogen ini bisa didapatkan melalui udara, yaitu dengan distilasi udara cair. Nah, untuk pembuatannya sendiri tidak hanya secara alami, nitrogen ini bisa didapatkan dengan cara pembuatan, yaitu dengan memanaskan amonium nitrat di dalam air. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kegunaan nitrogen ini sangat banyak. Yang pertama, asam hidroklorik jika dicampur dengan asam nitrat akan menghasilkan aqua regia, di mana aqua regia ini berfungsi untuk melarutkan emas. Kemudian dalam senyawa kalium nitrat, nitrogen ini berfungsi sebagai bahan peledak, juga digunakan sebagai bahan pakan ternak. Kemudian untuk amonia, seperti yang kita ketahui, fungsi amonia ini sangat banyak teman-teman. Bisa digunakan sebagai pupuk, sebagai obat-obatan. Dan juga yang terakhir itu, fungsi nitrogen itu bisa digunakan sebagai bahan pengawet atau bahan pendingin untuk keperluan penelitian. Bagaimana teman-teman? Banyak kan fungsi nitrogen? Apa sih yang membuat fungsi nitrogen ini banyak? Karena nitrogen ini memiliki biloks yang cukup banyak teman-teman. Dia bisa berfungsi sebagai oksidator dan juga bisa berfungsi sebagai reduktor. Oksidator jika biloksnya itu antara -1 sampai -3, dan reduktor jika biloksnya itu +1 hingga +5. Namun yang umum itu hanya nitrogen yang memiliki biloks -3, +3, dan +5. Untuk titik didihnya sendiri, nitrogen ini karena wujud gas, jadi memiliki titik didih yang rendah, yaitu -196 derajat Celcius. Kemudian titik bekunya -210 derajat Celcius. Untuk senyawa nitrogen ini juga spesial. Mengapa demikian? Karena dari semua unsur pada golongan 15, nitrogen ini memiliki keelektronegatifan yang paling tinggi. Perkenalkan, nama saya Khairun Fadilah dari Pendidikan Kimia Bilingual 2017. Fosfor merupakan salah satu unsur yang ada pada
Fosfor merupakan unsur non-logam yang memiliki atom 15. Dan dalam tabel periode unsur, fosfor memiliki lambang P. Sifat kimia unsur fosfor diantaranya sangat reaktif, mudah terbakar di udara, dapat memancarkan cahaya, dan sangat reaktif. Unsur fosfor memiliki sifat-sifat fisika diantaranya memiliki warna merah, putih, juga kadang tidak berwarna, memiliki wujud padat, memiliki humidity 590 derajat Kelvin, dan juga terleleh 317,3 derajat Kelvin. Unsur fosfor sendiri juga memiliki massa jenis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis fosfor itu sendiri. Pada fosfor berwarna merah memiliki massa jenis 2,34 gram per cm kubik. Pada fosfor yang berwarna putih memiliki massa jenis 1,823 gram per cm kubik. Dan pada fosfor yang berwarna hitam memiliki massa jenis 2,609 gram per cm kubik. Secara umum, fosfor dapat membentuk endapan putih yang lengket dengan bau yang tidak enak. Namun dalam keadaan murni, fosfor ditemukan dalam keadaan transparan dan tidak berwarna. Unsur fosfor diantaranya yaitu sebagai bahan pembuatan pupuk, pestisida, peledak, dan deterjen. Kemudian, fosfor juga sangat penting dalam jaringan sitoplasma, khususnya pada jaringan sel, saraf, dan tulang. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Luxik Debruswensirada dari Bilingual Kimia 2017. Arsen, sifat fisika arsen yang pertama memiliki nomor atom 33, yang kedua jenisnya metaloid, yang ketiga wujud padatan kuning memiliki densitas 2,03 gram per cm kubik, yang keempat wujud padatan hijau memiliki densitas 5,78 gram per cm kubik, yang kelima jari-jari kovalen memiliki nilai 121 gram per cm kubik dengan energi ionisasi 9,81 kJ per mol dan elektronegativitasnya 2,0. Adapun sifat kimia arsen yang pertama bersifat racun, yang kedua memiliki 3 bentuk alotropik, yang pertama kuning, 2 hitam, yang ketiga abu-abu, yang selanjutnya zat dasar berbentuk padatan, kemudian cepat teroksidasi menjadi oksida arsenik saat dipanaskan, kemudian bereaksi dengan halogen, asam peroksida pekat, dan alkali panas. Adapun kegunaan dari arsen yaitu sebagai transistor, yaitu digunakan sebagai bahan laser untuk mengkonversi listrik ke cahaya koheren secara langsung. Antimon atau dengan lambang Sb, sifat fisikanya yang pertama memiliki nomor atom 51, yang kedua jenisnya metaloid, yang ketiga pada padatan kuning memiliki densitas 5,3 gram per cm kubik, pada padatan putih perak memiliki densitas 6,69 gram per cm kubik, dan pada jari-jari kovalennya memiliki 140 gram per cm kubik dengan energi ionisasi 8,64 kJ per mol dan elektronegativitasnya 1,9. Sifat kimia Sb yang pertama berupa logam biru, yang kedua yang berupa logam kuning dan hitam tidak stabil, yang ketiga berwarna putih keperakan, berbentuk kristal padat yang rapuh, dan daya hantar listrik dan panasnya lemah. Kemudian kegunaan dari antimon ini yaitu sebagai penguat timbal untuk baterai. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Grace Demani. Saya akan menjelaskan satu unsur kimia yang bernama bismut. Bismut dikenal dengan lambang Bi dengan nomor atom 83 dan merupakan golongan 15 periode ke-6. Adapun sifat kimia bismut yaitu bismut bersifat diamagnetik. Kemudian bismut dapat menghantarkan listrik. Kemudian warna nyala bismut yaitu biru. Nah, bismut merupakan logam yang bahayanya itu tidak seperti bahaya logam berat lainnya, misalnya timbal, antimon, dan juga talium. Sifat fisika dari bismut itu sendiri yaitu fasenya solid, rapuh, dan berwarna kemerahan. Titik leburnya yaitu 544,7 derajat Kelvin dengan titik didihnya 1837 derajat Kelvin. Kalor leburnya sebesar 11,3 kJ per mol dan kapasitas kalornya 25,52 Joule per mol Kelvin.
Adapun dari kegunaan bismut dalam kehidupan sehari-hari yaitu magnet permanen, digunakan dalam industri besi lunak, digunakan juga dalam perkembangan katalis, dan juga dalam senyawa bisa digunakan menjadi bidang kosmetik dan juga obat-obatan.